Mau nih Pak Menteri lihat saya, Pak Romo juga lihat saya gitu, biar jelas juga yang lain-lain gitu. Saya serius ini. Jadi hukum kita udah salah. Polisi bobrok, hakim bobrok, jaksa bobrok. Yang pertama, saya justru menggarisbawahi bagian akhir dari paparan Bapak tentang Kementerian Agama yang terus diprotoli gitu. Nah, ada dua hal Pak yang selalu saya lihat. Kemampuan manajemen Kementerian Agama itu tidak mau atau tidak mampu sehingga terus diprotoli. Itu pertanyaan yang sering diulang-ulang. Maka saya ingin menggarisbawahi pidato Presiden bahwa pejabat harus berani. Maka saya minta Pak Menteri dan apalagi sahabat saya, orang tua saya Pak Romo Syafi'i harus berani ganti staf Bapak di tingkatan eselon yang akan mengganggu Kementerian Agama. Saya minta itu Pak. Yang kedua, penyelenggaraan haji ini atau segregasi penyelenggaraan haji ini sesuai dengan rekom KPK. Yang pertama, bahwa regulatornya ada di Kementerian Agama. Yang kedua, BPKH sebagai pengelola keuangan, tapi harus mandiri, tidak hanya sekedar jadi kasir yang diminta, tapi tidak diminta pertimbangan buat apa uang itu dipakai. Seperti itu. Jadi saya minta BPKH harus lebih mandiri. Dan yang ketiga baru operator, yaitu Badan Haji, Gus Irfan, sahabat saya Pak Bang Dalhil. Pertanyaannya adalah, kita harus mempercepat revisi undang-undang, baik itu haji atau BPKH. Yang kedua juga sinkronisasi di Pan-RB, termasuk meyakinkan apakah badan haji ini pun termasuk umrohnya atau tidak. Itu perlu diperjelas. Yang ketiga, mohon Pak Menteri, dua titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR, dengan Komisi 8. Komunikasinya harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak sebagai imam besar Istiqlal, guru saya, dan saya sering berkomunikasi dengan Bapak, itu tidak akan terjadi lagi di periode ini. Romo, tolong Romo. Romo itu pernah sumpah di depan Ka'bah bahwa Kementerian Agama ini harus bersih dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat. Yang kedua, jangan mengabaikan DPR. Kalau DPR itu kan hanya institusi, kita bisa ngobrol baik-baik, tidak perlu menghindar-hindar ketika ada pansus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut, tidak akan ada apapun kecuali untuk perbaikan bangsa dan negara. Yang terakhir, saya ingin yang fatwa MUI itu dipercepat Pak Menteri Agama. Dalam tahapan kita itu kan ada fikih yang kita boleh berbeda, tetapi ada fatwa, public opinion yang tidak juga mewajibkan kita bisa. Nah justru kesempatan terakhir itu ada di al-hukumah, hakimnya. Jadi Kementerian Agama jangan juga menunda-nunda untuk fatwa MUI ini, karena masyarakat kadang nggak paham tahapan itu, tahapan dari fikih ke fatwa, ke hakim. Hari ini Bapak hakimnya, dan masyarakat harus tunduk bahwa pengelolaan dana maslahat ini atau penggunaan dana jamaah haji yang belum berangkat untuk yang berangkat sekarang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Seperti itu. Saya setuju soal fasilitasi tanajul dan lain sebagainya. Pada intinya kami mohon dari para pimpinan dan kita semua untuk akselerasi badan haji ini secepatnya, agar sekali lagi saya menggarisbawahi pelaksanaan haji di tahun ini betul-betul lebih baik dan tidak hanya sekedar memunculkan pelayanan terbaik di satu sisi, tetapi pengeluhan terbaik di sisi lain. Kita ingin pelayanan terbaik itu adalah hasil dari kerja keras Kementerian Agama dan juga dukungan dari DPR RI terutama Komisi 8. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari fraksi PDI Perjuangan berkeinginan untuk pembahasan mendalam agar ini direvisi terlebih dahulu, terutama kaitan dengan lampiran yang disampaikan oleh Kementerian Agama, karena kalau kita berbicara tentang laporan
keuangan yang disampaikan oleh Kementerian Agama kepada kita itu sudah ditangani oleh Menteri terdahulu, yaitu oleh Gus Yakut. Maka kita pinginnya sih sebetulnya karena ini disampaikan oleh Menteri yang terbaru, jangan sampai Menteri yang terbaru ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh Menteri yang terdahulu, seperti itu. Baik, saya sedikit aja atau satu aja gitu. Ansori Siregar 438 Sumut 3. Hormat saya kepada kita semuanya, biar cepat tanpa saya sebut satu persatu. Dulu ada masalah-masalah TKW di Arab Saudi, di Timur Tengah khususnya lah gitu ya. Penanganan itu amburadul. Banyak yang disetrika, banyak yang disiksa, banyak yang diapa, sehingga penanganan tenaga kerja itu amburadul. Akhirnya dibuatlah BNP 2 TKI, yang selanjutnya BP 2 MI, dibuat badan. Alhamdulillah penanganannya lebih bagus, lebih baik. Dulu ada bencana di mana-mana. Penanganan bencana yang dipegang oleh Wakil Wapres pada waktu itu bermasalah semuanya. Bencana Sinje, bencana Bahorok, bencana menang uang dikorupsi di mana-mana. Dibuatlah satu badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian hukum kita bermasalah dulu, hukum. Mau nih Pak Menteri lihat saya, Pak Romo juga lihat saya gitu, biar jelas juga yang lain-lain gitu. Saya serius ini. Jadi hukum kita bermasalah, polisi bobrok, hakim bobrok, jaksa bobrok. Karena bobrok tiga-tiganya ini dibuat KPK. Akhirnya hukum lumayan gitu, walaupun belum seperti yang kita inginkan. Jadi bapak-bapak, selama ini ada pansus kemarin untuk haji, penanganannya nggak usahlah kita ini gitu, bobrok ya penanganannya. Ya, ada kita dengarkan nggak punya bis, menunggu berjam-jam berhari-hari, Garudanya dan lain-lainnya, diputuskan oleh Panja harga makanan, tapi disesuaikan di lapangan lain, dia ada pemain-pemain semuanya gitu. Banyak lagi yang lain-lainnya gitu. Jadi menteri, saya mohon di sini, ya, Bapak Prabowo sudah membuat satu badan. Tujuan badan ini adalah untuk memperbaiki kebobrokan tadi itu gitu. Jangan ulangi lagi kebobrokan itu gitu. Maka kalau saya ingin nanti mohon dilibatkan kita semua ini, buatlah Bapak selama beberapa bulan ini, mungkin untuk transisi nggak apa-apa, seperti yang Bapak bilang saya setuju, tapi tolong dibuat nanti, buat apa namanya, apa semacam FGD atau semacam apa, kita kupas habis haji ini, kita kupas habis. Panggil Dubes Saurinya kalau perlu, panggil menterinya kalau perlu gitu. Jangan sampai haji kita ini dipermainkan gitu. Udah susah-susah mereka petani-petani itu dan lain-lain yang miskin-miskin itu gitu. Ya, mudah-mudahan saya berdoa, ya Bang Romo teman akrab saya, ya kita usahakan ini berubah ini. Ya berubah, jangan lagi apa namanya ada PR-PR lain. Apalagi saya dengar tadi kemarin ketemu dengan Pak Menteri 10 mata atau 20 mata kemarin, istilahnya udah ada Bapak Prabowo juga dari badan penyelenggara haji udah bilang apa namanya ada membuat kampung haji, haji village, sudah ada tanahnya 100 hektar dan dari pemerintah sana sudah ini semuanya. Ini nanti kita kupas sama-sama. Mudah-mudahan haji ke depan bisa kita nggak ada lagi permasalahan seperti yang diinginkan oleh Kiai Maman tadi gitu. Itu saja pimpinan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sudah maghrib nih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami semua di sini, terutama saya pribadi, bisa merasakan apa yang Bapak-Bapak sampaikan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam bisa merasakan seperti apa yang disampaikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tadi.
kami punya komitmen bahwa insya Allah itu tidak perlu terjadi, akan datang. Nauzubillah. Bahkan kami punya komitmen pengantar atau penjelasan pendahuluan dari program kerja nanti yang akan datang tentang haji. Sebelum Pak Ansari menyebutkan memperhatikan keputusan Pansus, substansinya itu pun juga kami akan jadikan sebagai early warning di dalam muqaddimah program kerja kami akan datang tentang haji ini, supaya menjadi direction kepada siapapun di antara kami semua di sini agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Yang kedua juga kami catat semuanya ya, dan ini bahkan kami stabilo, Pak. Saya juga mohon maaf ya, sebetulnya ada beberapa keberatan dan pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia. Sebetulnya sudah ada di uraian laporan pertanggungjawaban ini, cuman saya tidak bisa membaca semuanya. Ya, misalnya tentang dan efisiensi itu diuraikan sangat detail di dalam halaman 24 sampai 39 di dalam lampiran besar ini. Lengkap, kemudian juga beberapa hal lain lagi. Tetapi poin yang saya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sekiranya boleh kami memohon, tapi terserah Yang Mulia. Poin 1 dan poin 2 ini apakah bisa disatukan? Karena ini kan sebetulnya substansinya sama dan pasti kami akan ikuti. Ya. Cuma kalau bunyinya dua seperti ini akan ada terjadi pertemuan berulang-ulang, sementara kami di sisi lain terdesak oleh waktu yang sangat-sangat banyak yang kami harus selesaikan, baik kaitannya dengan Saudi Arabia maupun peralihan dan maupun juga persiapan peraturan-peraturan yang terkait dengan perubahan undang-undang. Sehingga kalau kami harus berkonsentrasi juga untuk memperhatikan hal yang ini, pasti nanti akan kehabisan energi atau terbatas tenaga kami untuk menyelesaikan situasi Saudi Arabia sekarang yang sudah mulai belanja. Takutnya negara-negara lain sudah keduluan kita Pak ya dengan mereka itu. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di negara-negara lain sekarang ini. Baik Pak Menteri, ya. Usul konkretnya gimana Pak? Usul konkretnya Pak 1 dan 2 ini kalau bisa disatukan, toh juga ini tujuannya sama kan Pak? Sebetulnya tidak disatukan pun maknanya sama. Iya. Segera diperbaiki, kita melakukan pembahasan. Tapi sebelum diperbaiki, kita nggak perlu melakukan pembahasan. Kalaupun mau digabung, Komisi 8 mendesak penyelenggaraan ibadah haji dan segera melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi penyelenggaraan haji dalam raker yang akan datang. Iya Pak. Jadi substansinya itu. Kecuali ada usulan Pak Menteri, seperti apa? Kira-kira? Hal-hal yang sifatnya saran-saran masukan itu Pak, pasti kami akan perhatikan semuanya ya, sehingga kita batasi saja pertanggungjawaban keuangan, tapi non keuangan seperti yang diusulkan tadi oleh Ibu Shirley mungkin sudah dianggap terselesaikan hari ini, karena bagaimanapun juga agak sulit kami mempertanggungjawabkan sesuatu yang di luar kemampuan kami pada waktu itu ya. Tapi insya Allah inspirasi yang sangat-sangat berharga buat saya pribadi dan tentu kawan-kawan yang lain ini sangat penting Pak. Dan kami berjanji bahwa insya Allah ke depan pelajaran-pelajaran penting ini kita usahakan tidak akan terulang. Saya kira poinnya hanya itulah Pak. Terima kasih. Ada kecuali mungkin ada tambahan dari. Ini belum ada kalimat yang pas ini yang dimaksud Pak Menteri itu bagaimana? Maksud Pak? saya tadi Pak, sorry maaf Pak. Saya membaca redaksi yang poin 1 dan 2 ini mengisyaratkan ada rangkaian pertemuan. Jadi pertemuan pertama nanti ada melaporkan seperti hari ini, kemudian nanti akan
terjadi pembahasan lagi lebih Bukan Pak. Yang dimaksudkan ini adalah, paham nih para anggota ya, yang kita maksud itu adalah kita segera melakukan rapat kerja, tapi sebelum rapat kerja diperbaiki dulu. Iya. Jangan yang ini lagi dilaporkan. Itu maksud kalimatnya begitu. Ya, Tapi begitu kalau sudah... ada usulan dari Pak Menteri, kalimatnya seperti apa, ayo kita tampung. Atau dibantu dengan Pak Wamen. Kalimat. Ya, kalau maksudnya itu seperti itu maksud kami juga Pak. Jadi insya Allah tidak ada masalah dengan redaksi ini kalau seperti itu pemahaman Ya, Bapak. kami cari waktu 2 hari ini kita melakukan raker lagi, dilaporkan lagi di situ. Basisnya terserah pemerintah. Ya. Mau panja, mau keputusan pemerintah, yang jelas harus ada, oh ini sekian, oh kemarin diputuskan sekian gitu. Jadi ada dasarnya. Kalau yang ini kan kita ada saran tadi, belum tahu kita ini satuannya di mana. Ada yang mengatakan pesawat diputuskan 33, di sini laporannya 35 gitu. Yang begitu diperbaiki, Pak. Ya. Hanya itu saja, bukan membuat 2 kali rapat lagi kita ini. Sekali aja, pada raker nanti sudah diperbaiki. Oke, Gitu, Pak. siap Pak. Yang lain? Pak Ketua, tadi saya diingatkan Pak Hidayat Nur Wahid supaya ini nih, mulai rapat tepat waktu, tapi ini jangan sampai juga sholat molor. Ya, oke. Jadi bisa kita putuskan? Kita putuskan kesimpulan, draft kesimpulan menjadi kesimpulan sebagaimana yang kita baca tadi. Selesai. Terima kasih para anggota, pimpinan, terima kasih Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Haji dan Wakil Badan Haji, Pak Dirjen beserta jajaran, staf ahli Menkes, BPKH, Perhubungan Udara, Garuda. Terima kasih atas kesempatan kita untuk raker. Mudah-mudahan raker yang akan datang tidak memakan waktu lagi, tidak membacakan lagi Pak Menteri. Tinggal kita masuk ke poin saja. Mudah-mudahan minggu ini harus kita putuskan. Minggu ini harus putus Pak. Ya, lebih cepat lebih baik. Dengan demikian, mari kita tutup raker kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin.